Lestari. Kali ini aku mau ngebahas tentang kenapa sih perlu banget bisa bahasa Inggris. Setelah ngedengerin alasan-alasannya nanti, kalian bisa banget menambahkan poin yang satu ini ke dalam daftar resolusi 2021 kalian, yaitu meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Beberapa waktu yang lalu, aku membaca artikel yang berjudul Three Kinds of Knowledge. Nah, artikel ini ditulis oleh Sabda, founder Zenius. Di artikel ini tertulis bahwa memiliki kemampuan bahasa lain selain mother tongue atau bahasa ibu itu bisa membuat otak kita berpikir lebih kompleks. Nah, di sini juga ada research yang menyatakan bahwa orang-orang dengan kemampuan bilingual cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi. Jadi bahasa asing apapun itu ya, besides of mother tongue, itu bermanfaat seperti yang tadi gitu. Namun kenapa sih bahasa Inggris itu tetap yang lebih penting gitu? Nah, British Study Center itu ngasih 10 alasan kenapa kalian harus bisa bahasa Inggris gitu. Yang pertama, bahasa Inggris adalah bahasa global. Jadi bahasa ini udah umum banget dipakai dipakai sama orang-orang di negara manapun gitu ya. Walaupun negara tersebut tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional mereka gitu. Yang kedua, mempermudah kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan berpikir bahwa aku nggak mau nyari kerja di luar negeri kok gitu. Padahal di dalam negeri sendiri itu udah banyak perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris itu sebagai hal wajib gitu untuk seorang kandidat gitu, syarat lulusnya gitulah. Yang ketiga, memungkinkan kamu untuk mengenal orang baru. Jadi sebenarnya nggak mesti orang asing juga gitu, orang dari luar negeri, orang dari dalam negeri sendiri, misalnya orang tersebut memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris ya. Terus pas ngobrol dia ada misalnya ada pakai bahasa Inggris dikit-dikit gitu, campur-campur bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya kamu nggak bisa berbahasa Inggris, terus kamu bakal nanya itu artinya apa gitu, misalnya kan otomatis bikin obrolan tuh jadi nggak nyambung. Jadi kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris juga, kan ngobrolnya jadi lebih enak gitu. Yang keempat, banyak scientific paper itu tersedia dalam bahasa Inggris. Nah, jadi misalnya yang umumnya untuk mahasiswa nih ya, yang lagi ngerjain skripsi ataupun makalah apapun itu, yang lagi nyari sumber, terus sumber scientific papernya itu nggak ada dalam bahasa Indonesia, umumnya adanya di dalam bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau belajar bahasa Inggris gitu kan, otomatis kamu akan kesulitan mencari sumber-sumber ilmiah gitu. Yang kelima, di internet itu umumnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi bagi kamu pengguna Facebook, media sosial lah ya, misalnya tersedia gitu menu-menunya itu nama menunya dalam bahasa Indonesia. Terus ada juga fitur yang mentranslatekan caption gitu, tapi better kamu bisa bahasa Inggris. Jadi kamu bisa ngelihat original konten seseorang kayak gitu ya. Saya ngelihat original caption dalam bahasa Inggris gitu. Yang keenam, traveling jadi lebih mudah. Nah, kayak yang pertama tadi ya, karena bahasa Inggris adalah bahasa global, jadi ketika kamu traveling, walaupun misalnya kamu ke Jepang tapi kamu nggak bisa bahasa Jepang, tapi di sana kamu bisa bertemu orang Jepang yang bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi lebih mudah. Yang ketujuh, bahasa Inggris adalah bahasa industri media. Jadi media-media itu umumnya menggunakan bahasa Inggris ya, yang secara internasional kayak BBC, New York Times, terus ada juga Al Jazeera. Nah, jadi dengan bisa berbahasa Inggris, kalian akan mendapatkan informasi yang lebih up to date, terus yang lebih luas karena banyak informasi-informasi dari negara lain gitu ya, yang bisa kalian akses. Yang kedelapan, bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling penting dalam bisnis. Nah, jadi buat kalian yang sekarang sedang menjalani bisnis dan belum bisa bahasa Inggris, coba ditingkatin lagi, karena misalnya nih banyak
istilah-istilah di dalam bisnis itu yang hanya tersedia di dalam bahasa Inggris. Misalnya kayak customer engagement, customer experience, value proposition. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa berbahasa Inggris, kemungkinan kalian mendapatkan informasi tersebut itu lebih kecil daripada orang lain yang bisa berbahasa Inggris. Misalnya kayak gitu ya contohnya. Atau juga ketika ada pebisnis lain yang mengajak kalian kolaborasi gitu ya, tapi dari negara lain, misalnya orang asing kayak gitu kan, kalian kan jadi nggak bisa bekerja sama gitu hanya karena keterbatasan bahasa Inggris tadi. Yang kesembilan, mempermudah kalian untuk belajar di luar negeri. Jadi ya kalau ini udah umum ya, kita ketahui bahwa kalau saya mau keluar negeri, belajar di luar negeri itu kan syaratnya ada skor TOEFL, ada IELTS kayak gitu. Jadi berbahasa Inggris itu wajib banget. Yang ke-10, memberikan kalian akses ke banyak budaya. Jadi ini sebenarnya berkaitan ya, ada beberapa poin-poin tadi. Jadi ketika kalian bisa berbahasa Inggris, otomatis kalian bisa mengenal orang baru di situ, misalnya dari negara lain kayak gitu kan. Nah, di situ kalian juga bisa saling bertukar informasi tentang budaya daerah kalian masing-masing, kayak gitu. Di artikel yang ini disebutkan bahwa orang dengan kemampuan dwi bahasa atau bilingual, kedua bahasanya itu sama-sama aktif gitu. Jadi two languages in one mind. Misalnya nih kalian ngobrol sama temen yang dia juga ada kemampuan dalam bahasa Inggris misalnya. Jadi ketika ngobrol dia pakai bahasa Indonesia tapi dicampur-campur pakai bahasa Inggris. Karena kedua bahasa tersebut sama-sama aktif, jadi dia bisa menggunakan bahasa tersebut ya bersamaan kayak gitu. Jadi ketika ngomong bahasa Indonesia terus dicampur bahasa Inggris kayak gitu kan. Ya, jadi jangan bilang kayak aduh so Inggris banget sih kayak gitu. Karena ya kemampuan itu memang itu kemampuan berbahasa orang tersebut gitu. Ketika kamu memiliki mata tongue kamu misalnya bahasa Indonesia, terus kamu memiliki kemampuan bahasa asing yang bahasa Inggris, nah karena itu umumnya juga kita gunakan sehari-hari ya. Jadi kayak ada istilah-istilah tertentu, misalnya kayak yang aduh schedule aku lagi padat banget nih, kayak gitu. Padahal kan schedule bahasa Inggris gitu. Ketika dia berbicara, dua bahasa itu bisa aktif gitu secara otomatis dan tanpa sadar. Di artikel ini disebutkan bahwa manfaat bilingualism itu sebagai executive function, yang artinya ini adalah skill yang memungkinkan kita untuk mengontrol, mengarahkan, memanage perhatian, dan bahkan membuat rencana. Di sini juga disebutkan bahwa skill ini membantu kita untuk mengabaikan informasi yang tidak relevan dan lebih fokus sama informasi yang lebih penting. Tapi menurut Vincent De Luca, mahasiswa University of Birmingham, dia menyebutkan bahwa ada beberapa studi juga itu yang menyatakan bahwa bilingual and monolingual itu cara kerja sama. Dia juga berpendapat bahwa bilingualism itu memberikan manfaat atau enggak itu juga tergantung dari si penggunanya gitu. Jadi balik lagi ke poin-poin yang tadi, apakah dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris kamu juga mengakses informasi-informasi yang penting dan bermanfaat untuk kamu sendiri gitu. Jadi barulah di situ kerasa manfaat dari berbahasa Inggris tadi. Jadi perlu nggak dimasukin ke dalam daftar resolusi 2021 kamu? Belajar bahasa Inggris itu memang nggak gampang karena itu bukan mata tongue kita ya, bukan bahasa ibu kita gitu. Tapi itu nggak bisa dijadikan alasan utama kenapa kamu nggak mau belajar bahasa Inggris. Oke, kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.